Coba ya. Tahu kan. Mau di kabupaten tuh 10 kali lipatnya ada apa? Kita mulai bang, Pak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Kepala Dinas Nakpun Kabupaten Banjar dan seluruh rombongan, Bapak atau Kepala Dinas Nakbun, itu Artain sangat berpotensi untuk pengembangan atau dikembangkannya ternak, tapi perlu bimbingan yang sepenuhnya untuk para petani ternak, karena kita masyarakat dan kelompok tani yang ada di Desa Artain sangat mengetahui kita berada di dalam kawasan hutan lindung. Jadi di situ ada aturan-aturan main yang sudah ditetapkan oleh kawasan hutan lindung atau Tahura. Maka daripada itu juga ulun mohon bimbingannya juga kepada Tahura agar bisa di dalam kegiatan tersebut bisa berselaras dengan dinas pertanian atau dinas peternakan, sehingga harapan kedepannya tidak ada yang dikalahkan. Semua jalan tujuan untuk kemajuan di Desa Artain. Itu nanti kita bisa untuk mempilah-pilahkan lahan pertanian dan juga untuk lahan ternaknya, sehingga harapan kita ke depan masyarakat lebih sejahtera dengan adanya itu. Kecamatan Aranio, desa yang pertama mendapat bantuan traktor roda 4. Beliau ini yang memperjuangkan. Saya sangat berterima kasih, sehingga sekarang alhamdulillah petani-petani di Desa Artain bisa terbina sesuai dengan harapan dengan adanya perjuangan beliau ini. Mungkin ulun tidak bisa panjang lebar untuk sambutan ulun, cukup itu yang bisa ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'du. Pertanian, perkebunan dan peternakan Pak Kasmati waktu itu ketua kelompok Pak ya. Dan Desa Artain waktu itu ini masih gencar-gencarnya Pajali lain Bujali ya, Pajali. Desa Artain kita coba waktu itu untuk memanfaatkan lahan peruntukan komoditas kedelai. Dan waktu itu ini yang sering ke lapangan Pak Gusti Rahmat
sampai kadang ingat rumah Pak Gusti Rahmat bermalam di sini, nggak tahu ada untingannya atau enggak. Ada ya. Waktu itu hasil produksinya luar biasa, sehingga kita fasilitasi atas masukan dari Pak Gusti Rahmat. Ini sangat-sangat potensi untuk mengembangkan satu komoditas kedelai. Kita fasilitasi, kita bantu hand truck, traktor roda 4 ya. Sekarang masih Pak ya. Mudah-mudahan masih bisa difungsikan, apalagi ini diberdayakan untuk mendapatkan nilai tambah bagi petani, pekebun, termasuk peternak yang ada di lingkungan sini. Dan sejak waktu itu kami sangat-sangat respon, tertarik kegiatan di Desa Arta ini. Dalam perjalanannya memang kita akui untuk Kecamatan Aranio 11 desa kalau nggak salah, 11 desa di seberang sini ya, satu desa sana. Ini memang semuanya potensi untuk lingkup pertanian, perkebunan dan peternakan. Tapi untuk kegiatan peternakan kita akui pola pemeliharaannya 90% adalah pola ekstensif, pelepasan dan penggembalaan. Nah, pelepasan dan penggembalaan ini yang harus kita monitor secara intens. Jangan sampai dengan pemeliharaan atau pola demikian akhirnya merugikan kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin termasuk merusak lingkungan, merusak tanaman dan sebagainya. Kami yakin SDM warga Artain dan Aranio umumnya sudah tahu persis bagaimana cara memelihara ternak dengan baik. Artinya kalau warga untuk mengembangkan peternakan terus mengorbankan lahan, apalagi dengan cara membakar, kami yakin semua sudah tahu. Tapi namanya manusia kadang-kadang timbul yang tanpa kendali. Ini yang harus kita monitor, kita awasi. Untuk diketahui, ini sebenarnya sudah musim-musim kemarau yang kita harus menjaga kelestarian, menjaga lingkungan, jangan sampai terjadi karhutlah. Sejauh ini Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar melalui himbauan-himbauan baik ke perusahaan swasta, pekebun rakyat, dan terakhir baru minggu kemarin melalui surat dari Pak Sekretaris Daerah, kita himbau larangan-larangan termasuk kendala, termasuk dari sisi hukum kalau melakukan pembakaran itu. Mungkin kalau diizinkan dan diperbolehkan, sarana dan fasilitas KTPA, MA, dan lainnya yang terkait dengan penanganan karhutlah, barangkali kami titip pesan mungkin bisa dialokasikan di dana desa, Pak. Itu berupa sarana, berupa mesin, alat semprot dan sebagainya. Tapi minimal kesepahaman antar warga yang tergabung dalam Manggala Agni harus tahu. Jadi tolong dengan masyarakat, nanti Pak Asmadi tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya diinformasikan bahayanya, larangannya terhadap membakar ini. Kalau nggak salah, ini dendanya 3 miliar kalau nggak salah. Ini hukuman pidana 3 tahun. Belum ada ingat persis, tapi yang pasti itu ada Undang-Undang 39 tentang perkebunan, juga ada pergubnya itu kalau nggak salah 2014 sudah ada. Jadi sekali lagi mengingatkan aja Pak Pembekal, kalau tahu ulun yakin semua tahu.
apalagi kalau kami dikomplain Bu Ainun yang pusing. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita sama-sama menjaga jangan sampai terjadi masalah, apalagi ini kawasan kita. Kita untuk peternakan, khususnya peternakan ya, sudah banyak melakukan inovasi atau kegiatan, baik itu membuat demplot di desa mana di Wingan Baru, ada demplot sapi potong, ada demplot ayam buras di Wingan Lama, dan kegiatan lain pengembangan kerbau, pengembangan sapi budidaya sapi potong, dan terakhir melalui Pak Dr. Iwan Akbar, orang yang sangat paling langgar di kantor Pak Dr. itu, orangnya pendiam, orang kurir tapi mengajutkan. Pak Akbar juga telah beroperasi melakukan kegiatan baik yang siwap maupun si komandan, sapi indukan baji bunting, dan sekarang ada program si komandan, sapi kerbau komoditas andalan negeri. Jadi sudah melakukan itu. Nah, tentang pemeliharaan yang baik, sini memang terkenal dengan kegiatan atau pola pemeliharaan intensif dengan penggembalaan yang sangat-sangat dikhawatirkan. Ini kegiatan yang ini menurunkan mutu genetik ternak adalah inbreeding. Inbreeding itu kawin sesama darah. Kita mengawini acil kita seorang kita kawini, mengawini ading. Nah, itu Pak pembekal yang ini dari sekian tahun yang lalu itu sudah kita inikan. Pemeliharaan penggembalaan itu intinya anaknya itu jangan dikumpul di situ, dipisah, bila perlu jual. Kalau ini terus kawin bisa anak mengawini umahnya, mutu genetik akan semakin turun. Nanti anaknya halus, bangking, batukan, berakan, macam-macam. Jadi salah satu ini sepele, tapi kalau dibiarkan terus nanti kualitas sapinya semakin jelek. Tapi kalau masalah bagaimana sampean sapi pian supaya birahi, sampean tanya Pak Dokter aja. Itu tukang membirahikan sapi Pak Akbar itu. Namanya dokter, termasuk Pak Adi. Pak Adi itu tukang perkosa sapi ya. Bapak Ibu yang menghormati, saat ini kami lebih menyoroti terkait dengan karhutla. Intinya kita aktifkan Manggala Agni. Kalau ada KTPA, sarana dan prasarananya tolong Pak Pembekal. Kalau kita sudah mengajukan usulan ke Kementerian Pertanian, tapi kita tahu situasi pandemi COVID seperti ini, kami minta kalau bisa ada menunya tolong disisipkan untuk pengadaan sarana Manggala diperlukan terkait ini. Mungkin nanti secara panjang lebar Bu Ainun yang tahu persis terkait dengan Manggala. Nah, barangkali ini dari kami, yang pasti kami welcome saja Pak Pembekal. Pertama-tama yang memang awalnya dari kawasan Tahura Sultan Adam, di mana kami ini mempunyai luas 12.000 hektar. 112.000 hektar, sorry. Jadi 112.000 hektar. Seluruh kecamatan Aranio kebetulan masuk ke dalam kawasan Tahura. Nah, karena dia statusnya itu adalah kawasan konservasi, maka menjadi sangat perhatian dari Kepala Dinas Hutan Provinsi bahwa kawasan-kawasan hutan konservasi ini harus direhabilitasi pada area lahan-lahan yang kritis. Nah, jadi pemantauannya itu sebenarnya dari Kementerian LHK, dari peta citra itu bisa terlihat bahwa ada lahan kritis di dalam kawasan hutan Tahura ini. Nah, jadi
ada kegiatan namanya rehabilitasi daerah aliran sungai. Kegiatan itu adalah kewajiban dari pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, dalam hal ini izin pertambangan. Mereka yang diberi izin melakukan pertambangan di dalam kawasan hutan mempunyai kewajiban melakukan rehabilitasi das. Nah, lokasi yang dialokasikan itu terdapat kebanyakan di Kecamatan Aranyo, dalam hal ini Tahura Sukamadan. Sesungguhnya kegiatan rehab-das ini mencakup seluruh Kalimantan Selatan. Namun Pak Kepala Dinas memang memprioritaskan untuk hutan konservasi. Karena hutan konservasi ini sangat penting kita jaga karena di dalamnya ada waduk yang menguasai hajat hidup orang banyak sampai ke hilirnya. Nah, oleh karena itu untuk Tahura dalam hal ini Kecamatan Aranyo, luas rehab-das itu dalam 3 tahun terakhir itu sekitar 23.000 hektar, Pak. Bayangkan betapa banyak biaya yang masuk ke Kecamatan Aranyo. Kalau mengandalkan dari dana APBD atau APBN, dalam waktu 3 atau 4 tahun tidak mungkin kita mampu dengan uang pemerintah merehabilitasi lahan seluas itu. Namun ini adalah dana dari pihak ketiga, dari pemegang izin pinjam pakai. Untuk desa Artain sendiri luasnya sampai 1000-an lah Pembakalan. Adalah, apa ya? Untuk rehab-das. Nah, 2000. Nah, jadi sekitar 2.500 kegiatan rehab-das yang sudah dilakukan di sini. Kalau dari dana Tahura aja kami 75 hektar aja 3 tahun pada nambah-nambah. Tapi memang ini kekhususan lah karena memang Pak Kadisud memprioritaskan untuk kawasan konservasi ini direhabilitasi lebih awal dibandingkan kawasan-kawasan lain karena ruang lingkup Dinas Kehutanan ini sebenarnya mencakupi seluruh Kalimantan Selatan dari Tabalong sampai ke Kota Baru. Nah, jadi saya meminta kepada seluruh masyarakat Desa Artain, kesempatan ini tolong jangan disia-siakan. Karena yang kita tanam juga sebagian adalah tanaman hasil hutan bukan kayu. Jadi kami kalau untuk kawasan konservasi tidak merekom hasil nanam jenis kayu-kayuan karena tidak boleh ditebang, Pak. Nah, jadi kecuali lahan-lahannya itu memang tidak bisa tumbuh tanaman selain kayu. Karena kalau ada jenis-jenis tanah yang berbatu seperti di Mandiangin, itu tidak bisa ditanam selain kayu. Jadi hanya 2 jenis yang bisa di situ, yaitu mahoni dan angsana. Yang lainnya nggak bisa. Nah, kebetulan kalau di sini kan tanahnya relatif subur. Nah, jadi yang ditanam di sini adalah jenis-jenis yang nantinya menghasilkan hasil hutan bukan kayu, yaitu buah-buahan seperti jengkol, kemiri, kemudian petai, apalagi banyak lah, karet, sukun lah, bermacam-macam lah. Nah, jadi saya atas nama Kepala Dinas Kehutanan Kota Kalsel meminta kepada seluruh masyarakat Desa Artain agar benar-benar dipelihara tanamannya. Karena ketika nanti menghasilkan, tentunya yang bisa memetik hasilnya itu adalah tumbuhan pian semua. Bayangkan saja kalau seluruh tanaman sebanyak 2.000 hektar itu jadi betapa kayanya nanti 5 atau 6 tahun ke depan warga Desa Artain ini. Dengan catatan pastinya tentu harus dipelihara tanamannya. Nah, terkait hutan konservasi, memang untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan itu ada aturan-aturannya. Dalam hal ini kebijakan dari Kementerian LHK itu ada yang disebut dengan perhutanan sosial. Nah, kegiatan perhutanan sosial ini adalah memberikan akses kelola kepada masyarakat yang hidup di dalam kawasan hutan, yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan dan bergantung mata pencahariannya terhadap hutan. Kalau untuk di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi itu ada beberapa skema.
antara lain misalnya hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan, hutan adat. Nah, kalau untuk di hutan konservasi itu satu skema saja, yaitu kemitraan konservasi. Jadi Bapak-bapak sekalian, nanti untuk tanaman rehabilitas itu bisa dinikmati hasilnya, namun nanti harus ada perjanjian kerjasama antara masyarakat dengan Tahura. Nah, jadi kita akan bermitra, disebut nanti kemitraan konservasi, di mana nanti izinnya itu sampai disampaikan, ditembuskan sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan akan tercatat di situ bahwa antara Tahura dengan masyarakat itu sudah melakukan kemitraan sehingga masyarakat bisa ikut mengolah hutan. Nah, demikian juga dengan kegiatan peternakan. Kalau peraturan sesungguhnya itu tidak boleh melakukan kegiatan pengembalaan yang sistem ekstensif tadi, yang kata Pak Kadis tadi, pelepasan dan pengembalaan. Sebenarnya kalau berdasarkan aturan itu tidak diperbolehkan. Diperbolehkan apabila berizin. Nah, izinnya ini kita nanti dengan kemitraan, lagi-lagi kemitraan konservasi, dan itu diperbolehkan. Misalnya usulan pembakar yang 500 hektar tadi itu silahkan kita membentuk misalnya dalam luas 500 hektar kita adakan misalnya kegiatan peternakan di situ. Semua kita kumpulkan di situ, kelompok tani seluruh desa Artain, kemudian tidak lagi pengembalaan secara ekstensif karena itu secara keturunan juga mungkin akan kualitasnya dari tahun ke tahun tambah jelek. Nah, kami meminta dari Tahura untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Artain khususnya, dan kemudian di seluruh kecamatan Aranio umumnya, agar mudah-mudahan nanti dari Dinas Peternakan Kabupaten Banjar dan Dinas Peternakan Provinsi bisa memfasilitasi kami, memberikan edukasi, memberikan penyuluhan bagaimana caranya supaya masyarakat lingkup Kecamatan Aranio ini yang pada umumnya memang ada selalu peternakan di desanya, itu kita melakukan pengembalaan yang secara legal dan hasilnya kualitasnya lebih baik. Kami sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman kami berkunjung di lapangan, khususnya Kecamatan Aranio maupun Kecamatan Karangintan, karena areal Tahura ini ada 2 kabupaten, Kabupaten Banjar dan Tanah Laut, sampai ke Sintak sana 112.000 hektar. Jadi hampir setiap desa di Kecamatan Aranio maupun Karangintan hampir ada ternak sapinya semua maupun kadangan atau kerbau. Nah, di dalam perjalanannya banyak keluhan-keluhan dari rekan-rekan perusahaan IPPKH yang melaksanakan rehabilitas. Banyak mengadu ke kami bahwa banyak ternak yang mengganggu tanaman mereka, baik memakan pucuknya maupun diinjak-injak atau di tempat berkubang dengan kerbau. Jadi sayang tanaman yang sudah terpelihara sekian tahun dalam sekejap dirusak oleh ternak sapi maupun kerbau tadi. Jadi perlu kami ingatkan bahwa Kepala Dinas Kehutanan pernah bersurat. Jadi kalau sudah Dinas Kehutanan yang turun ini pengennya langsung penegakan hukum, penindakan sesuai apa yang tertulis di peraturan. Namun kami sebagai pengelola kawasan melalui Ibu Kepala Tahura Sultan Adam mengambil kebijakan agar kita tempuh pola-pola persuasif sebelum masuk penegakan hukum. Nah, salah satu pertemuan kita pada hari ini adalah termasuk kegiatan persuasif. Jadi kita mencari formula yang bagus sehingga kami sampaikan Pak Pembakar Artain tadi, semua kegiatan ini diharapkan tidak saling meniadakan. Artinya rehabilitas bisa jalan,
peternak pun bisa jalan, tapi tidak saling meniadakan. Itu intinya. Nah, supaya tidak saling meniadakan, mungkin kami sarankan ternak-ternak ini agar dilokalisir di satu tempat, katakanlah dibikinkan kandang, sehingga tidak liar ke sana kemari, tidak bebas, semau-maunya mencari makanan, apapun yang ditemui jangan dimakan, termasuk merusak tanaman rakyat sekitar. Nah kemudian kemarin kami rapat internal di Taura, kenapa jadi Ibu Kepala Taura memilih salah satu Artain. Kita pengennya Artain ini menjadi salah satu modal atau percontohan ke depannya untuk pengelolaan ternak secara profesional. Sehingga nantinya kalau di Artain katakanlah berhasil, maka itu bisa dicontoh ke desa-desa lain. Termasuk rencananya mungkin di Desa Balangian sama dengan Lama. Ada 3 tempat yang akan kita jadikan percontohan. Sehingga ke depan kita akan berimbas ke desa-desa lain supaya tidak mengembalakan liar lagi ternak-ternaknya. Nah khusus mengenai ternak ini, terus terang kami dari kehutanan sangat minim ilmu mengenai peternakan, maka melalui Ibu Kepala Taura bersurat ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi dan mungkin ditembusi ke Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar, dan puji syukur pada kesempatan hari ini bisa terlaksana, bisa hadir pada hari ini bersama-sama dengan kita. Jadi kami mohon nanti dari Bapak-Bapak dari Peternakan dan Perkebunan dapat memberikan penjelasan atau pencerahan kepada kita, khususnya kepada masyarakat di Desa Artain. Kemudian mengajukan pertanyaan, mungkin ada beberapa hal kembali yang perlu disampaikan setelah mendengar beberapa paparan dari Ibu Tahura, Kepala Dinas Peternakan, dan juga Kepala BPP Aranio. Di sini Ibu perlu sampaikan untuk Ibu Tahura, kegiatan Rehabdas di Desa Artain ada 5 PPKH dengan ada 5 vendor, yaitu Agro, Kemutani, Rubindo, HRD, dan CP Putra Senayan Ulun sendiri yang insya Allah akan melaksanakan di kegiatan SPO. Dan keluasan lumayan banyak, lebih daripada 2.000 hektar yang sekarang sudah beberapa tempat kegiatan sudah selesai, tinggal perawatan. Dan yang kedua di sini perlu sampaikan kembali tentang ternak yang berkeliaran. Sehubungannya di Desa Artain ini banyak ternak-ternak yang berkeliaran bukan milik Desa Artain. Dan ulun sudah bersurat kepada desa tetangga untuk sesegera mungkin memelihara ternaknya yang berkeliaran, tetapi sampai saat ini belum terrealisasi. Makanya kemarin waktu kita ada pertemuan di Tahura belum sampaikan bagaimana caranya kita mengantisipasi hal seperti ini, dan ulun selaku pembakar dan warga juga merasa kerugian karena ternak-ternak tersebut selalu mengganggu kegiatan Rehabdas, sedangkan ternak itu bukan milik Desa Artain. Gitu. Terus kembali di sini langsung ke pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan ini tujukan dulu untuk Dinas Peternakan. Di sini perlu tanyakan, kalau 10 ekor sapi berapa lahan cukup untuk pengembalannya dan untuk penyediaan pakannya. Jadi nanti kita bisa menyiapkan lahan tersebut 10 ekor sapi, berapa lahan yang cukup disediakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin perlu tanyakan kembali kepada Dinas Perkebunan sehubungan di Desa Artain. Kemarin kita ada
dapat bantuan limau siam banjar yang sekarang sudah panen, alhamdulillah. Nggih, limau. Nggih. Ini kemarin lokasinya di tempat Pak Supian. Ya, itu Pak Supian. Seandainya hari ini tidak hujan, mungkin kita bisa di sana wisata petik buahnya. Jadi alhamdulillah di Desa Artain sudah bisa merasai seberataan. Jadi rasanya manis dan kemungkinan itu sangat cocok diperbanyak di Desa Artain. Jadi pertanyaannya ini, setelah kita lihat di kebun jeruk itu ada beberapa pohon yang sifatnya itu ada jamurnya dan juga sebelum matang sudah gugur. Apa itu permasalahannya? Itu yang kedua, pertanyaan kepada Dinas Perkebunan. Dan yang ketiga, pertanyaan kepada Pak Lurah Sultan Adam sehubungan di Desa Artain ada kegiatan rehabdas. Dan kemarin juga kita ada dapat bantuan kopi dari Dinas Kehutanan yang sekarang lagi dikembangkan. Untuk kedepannya, apakah boleh kopi kita tanam di bawah kegiatan rehabdas? Karena tujuan kita di Desa Artain dan sehubungan Desa Artain kemarin ditetapkan oleh Kepala Dinas Tahura Pak Rahmat untuk menjadi sentra madu, dan kebetulan di Desa Artain emang banyak pohon indukan yang bisa memproduk madu. Jadi selain itu harapan kita ke depannya nanti Artain bisa menjadi sentra kopi karena lahan yang tersedia cukup luas dan kelihatannya sangat cocok untuk tanaman kopi. Jadi mungkin itu beberapa hal pertanyaan dari Ulun sendiri selaku kepala desa. Mudah-mudahan ini bisa. Belum kena yang kapasitas, nanti mungkin Pak Dokter Iwan yang lebih tahu berapa kapasitas yang per 10 ekor tadi ya. Jadi mungkin nantinya arah jawabannya ke arah ke mini ren atau ren secara murni. Sebelum itu mungkin perlu kami klarifikasi dan mungkin kami juga punya hak untuk sedikit memberikan sanggahan. Ini ada dua substansi yang ini, pembakaran dan perusakan tanaman oleh ternak. Untuk diketahui, kami merambah aranio ini sejak 2003. 2003 kami sudah beria di sini, bermalam pindah-pindah desa. Dan sejak itu, mungkin sebelum ulun merantau ke Kalimantan, pola pemeliharaan ini sudah ekstensif. Semuanya. Dari kami, peternakan sudah masuk inovasi memberikan uji coba pembuatan mini ren pemagaran. Oke, ingat dulu apakah di Ciwingan atau di Pao? Oh ya, Pao. Kita coba pemberian bantuan pagar kawat, kayu ulin, kandang koloni, HPT, hijauan pakan ternak. Setelah itu kita coba demplot pengembangan sapi potong. Daerah mana tadi Mas? Belangian. Ada ayam buras. Semuanya rangkaian pemeliharaan secara teknis. Baik kandang, pagar, ternak, pengembangan rumput, medis dan sebagainya. Artinya Dinas Peternakan sudah berusaha melakukan itu. Tapi karena budaya, kultur masyarakat di sini memang pemeliharaan ekstensif, kami juga mencoba sudah sekian tahun, kalau hitungannya 2003 sampai sekarang sudah 17 tahun. Artinya peternakan sudah banyak berbuat. Nah sekarang kita sama-sama
mungkin kita ini kan stressing ya. Ini teman, ini sayangnya Pak, sebenarnya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dilibatkan. Saya tidak terima kalau masyarakat sini membakar untuk rumput, sangat tidak terima. Kita cek ke lapangan, siapa membakar untuk apa? Kalau hanya untuk tanaman rumput, kami tanggung jawab. Tapi kami punya feeling ini lebih banyak untuk tanaman pangan dan hortikultura. Tolong jangan dijas ini ke khusus peternakan. Kami kalau memang ada bukti, kami nyadar. Tapi kalau diambil persentase Pak, seberapa persen sih untuk rumput? Seberapa persen untuk pengembangan tanaman pangan hortikultura? Kami menyayangkan kalau bisa di situasi ini instansi lingkup pertanian dilibatkan semua, kita buka-bukaan. Kami dibesarkan di peternakan merasa tidak bisa menerima dengan permasalahan ini. Kita akui, tapi berapa persen nanti kita cek ke lapangan. Bila perlu kita mencoba pengertian kepada masyarakat, jangan membakar untuk keperluan pertanian. Sudah ya, kalau memang terbukti sikat habis saja Pak Markus. Kita nggak usah kita kalau memang sudah diberikan pengertian nggak ini, tangkap proses. Jangan peternakan terus nanti dibudgetkan dong. Jadi kami menyadari, tapi kita perlu cek bujurkah itu karena peternakan. Itu aja yang perlu kami buktikan. Itu kalau rumputnya terawat itu bisa sampai 15 ekor 1 hektar itu. Itu rumput gembala Pak, pembakar. Kalau dia rumput potong, kalau dia rumput gembala itu bisa untuk 3 ekor, hanya untuk bisa 3 ekor aja. Kalau dia rumput potong, rumput yang dibudidayakan itu bisa sampai 15 ekor. Dengan catatan dirawat dengan sistem petak. Jadi dari 1 hektar itu dipetak menjadi 8 petak misalnya itu, jadi muter manennya, jadi sampai nanti rotasi, sampai nanti umur hari ke 40 nanti bisa kembali lagi ke asal, dia sudah tumbuh lagi gitu. Kemudian memang kalau melihat pola yang dibilang Pak Kadis tadi benar sekali, memang sosiokultur di sini itu seperti itu. Masyarakat tinggal di sini tapi ternaknya kan di pulau lain kan, ada di pulau lain. Jadi memang kelemahannya kita sudah memang saya sendiri mengalami itu apa yang dibilang Pak Kadis tadi itu. Kita sampai bermalam, kita sosialisasi sampai mengundang artis, sampai kita melibatkan provinsi, BPTU, BIB, Kabupaten Banjar, sampai 5 kelompok waktu itu. Untuk sosialisasi itu saking kami ingin peternakan itu ya duduk pada tempatnya gitu. Kita bikinkan kandang kelompok yang perlu diketahui Ibu Kepala UPT. Jadi kalau misalnya kita berpikir normatif ya, letterlek begitu seperti daerah lain itu, kita tempatkan kandang kelompok itu sudah pernah kita uji coba. Jadi masyarakat bergilir mencari rumput, dikasih rumput itu di kandang, tapi itu tidak efisien dan tidak efektif. Karena apa? Dia harus meluangkan waktu naik kapal mencari rumput untuk ditaruh di kandang di situ. Kemudian nanti ada kecemburuan sosial juga kadang-kadang kalau piket gitu, nanti ada yang cari rumputnya banyak, ada yang jauh nih, sapiku begini, sapi dia begini. Selalu saja ada kecemburuan kalau kandang kelompok. Apalagi di sini penduduknya terpisah begitu. Maksudnya kalaupun di sini satu penduduk kawasan, tapi ternaknya biasanya di pulau lain begitu. Jadi kalau dia dikandangkan secara terbatas itu individual itu memang sepertinya ya kita sih mengharapkan ke situ supaya kita sih sebenarnya sangat gembira, sangat ingin, dan itu merupakan tujuan kami kalau bisa kandang ditaruh di tempat kandang itu. Kalau ada sakit kami enak mengobatinya juga enak, mengawinkannya juga enak. Kalau dilepas itu kalau ngobatinnya paling kami bantu dengan doa gitu. Soalnya jangankan untuk menyuntik, orang untuk panen hari raya Idul Adha aja di sini berani katanya sampai 750 sampai 1 juta untuk menangkap 1 ekor sapi itu. Nah di satu sisi juga
Betul juga apa yang dibilang orang dinas kehutanan untuk memang kita berupaya mensinergikan supaya memang pelan-pelan nanti bakal, tadi kalau tidak salah saya mendengar ada 500 hektar lahan yang tidak tersentuh gas. Nah itu Ibu KUPT mungkin bisa, karena dia bisa dilegalkan dengan kerjasama dengan kawasan hutan konservasi kemitraan tadi ya. Nah itu mungkin bisa ditempuh jalur-jalur seperti itu. Jadi mungkin di daerah situ bakal diplotkan atau dibicarakan nanti supaya ada kawasan tertentu yang bisa dibuat miniran seperti Pak Kadis bilang tadi. Soalnya kalau dia murni kandang sepertinya akan susah sekali kalau dibatasi gitu. Yang kedua juga mungkin bisa dikasih masukan ke pemegang IPPKH-nya supaya dia menyiapkan alat seperti kandang kawat, namanya fencing namanya. Jadi dia kawat setrum dia. Jadi waktu pemeliharaan dia bisa ditanam kawat itu, dia bisa mobile sebenarnya. Kawat itu bisa ditancapkan gitu. Jadi kalau sapi dekat dia mengejut, akan terjadi efek kejut, dia akan pindah gitu. Tidak bisa menerobos tanaman-tanaman itu. Masalah hutan gundul mungkin ya seperti Bapak Kadis tadi bilang, kita disalahkan untuk penanaman hutan pangan itu sebenarnya kurang make sense bagi kami, karena yang ada aja dia kurang, masa dia membakar hanya untuk menumbuhkan rumput yang muda itu ya boleh lah, tapi rasa-rasanya kok kurang make sense gitu, kurang masuk akal gitu ya. Mungkin ada tapi tujuannya sebenarnya bukan itu, dia mau mengembangkan lahan yang lebih luas untuk tanam apa gitu ya, saya arahnya mungkin ke sana ya. Jadi mungkin yang perlu ditegaskan di sini, desa menentukan kawasan konservasi kemitraan tadi itu dengan kehutanan, ditunjuk satu lokasi yang memang tadi sudah memang dia tidak bersentuhan juga dengan proyek das tadi kan. Jadi itu mungkin bisa difokuskan di situ supaya itu tadi, supaya supaya pasal 33 Undang-Undang 1945 itu bisa terjawantahkan. Apa sih aturan di negara ini sebenarnya? Buat aturan kan untuk memakmurkan masyarakatnya gitu Pak Mirza. Tidak ada artinya sebenarnya aturan-aturan payung hukum di bawahnya itu kalau di atas undang-undang itu menyebutkan bahwa bumi, air beserta isinya itu digunakan sebesar-besarnya sebagai untuk kemakmuran rakyat. Jadi sama sekali memang kita tidak mencari siapa yang meniadakan siapa. Jadi benar kata dari kehutanan tadi bahwa gimana caranya supaya tetap bersinergis, karena ternak ini adalah tabungan masyarakat. Dia hidup di hutan di sini ini, mau menempati itu sudah bagus sekali. Juga kalau tidak ditempati juga mungkin tidak terkelola juga dengan baik. Masyarakat di sini juga kearifan lokalnya dari turun temurun, dia punya hak juga pengelolaan kawasan kehutanan. Jadi titik temu itu yang kira-kira tadi, payung hukumnya sudah ada, kalau memang bisa dimasukkan kawasan konservasi kemitraan tadi, di situ ditunjuk, dan itu tidak, kalau bisa ya tetap di situ malah, karena memang di luar negeri sendiri sebenarnya ya kalau namanya perbibitan yang paling efektif itu pemeliharaannya ya ekstensif. Nggak ada di luar negeri itu kawasan perbibitan peternakan itu yang satu-satu di kandang satu, dan tipikal sapi di sini sapinya banyak sapi Bali yang berbahaya. Sapi Bali itu Bu, kalau dia dikandangkan dia tidak akan berani, dia stres. Leluhurnya banteng masalahnya, dia perlu mobile, dia perlu sinar matahari yang cukup. Jadi kalau dia dikandangkan susah sekali untuk mencapai birahi. Padahal sapi Bali itu sapi paling produktif di seluruh dunia, paling produktif sapi Bali. Jadi dia harus perlu exercise, perlu gerak, perlu hijau lah ibaratnya, bergerak dengan kandang miniran tadi, paling tidak miniran begitu. Jadi dia bisa mencapai titik reproduksi yang optimal. Nah, solusinya yang tadi yang dikhawatirkan Pak Kepala Dinas tadi itu yang inbreeding tadi, maka perlu diatur rotasi pejantan. Mungkin bisa, kalau tidak bisa beli, rotasi aja dari desa sebelah, pinjam pejantan dimasukkan ke sini, pejantan sini dilempar ke sana di desa sebelah. Jadi tidak satu generasi. Kalau satu generasi yakin nanti gampang sakit, bangking sapinya gitu. Sakit-sakitan kalau secara fisik tidak nampak, secara genetis individunya tidak baik, seperti ya gampang sakit juga di kalau bilang Pak Kadis tadi. Mungkin itu yang bisa saya kasih jawaban, mungkin Pak Gus. Dan pengolahan hasil mohon maaf hanya di
Desa Lutunggul Pengaron. Jadi untuk tahun berikutnya coba kita usulkan. Memang salah satu ini potensi sini adalah kopi. Dan dengan kehutanan sebenarnya kita sudah ada masuk bersama Bu pemanfaatan ini di Kecamatan Sungai Pinang, mencoba ke pengembangan kakao 2018 kemarin kita sama-sama pihak KPH Kalitangi kita coba itu, tapi untuk di daerah sini kita coba nanti usulkan kopi itu baik dari pengembangan termasuk pengolahan hasilnya. Cuman sayangnya pernah refocusing karena COVID terkait dengan pengelolaan sapi di kawasan konservasi Tahura Sultan Adam. Jadi sebenarnya kalau di kawasan Sultan Adam Tahura ini kan sebenarnya di kami Bu di pembibitan di produksi itu punya yang namanya inseminator di sini, inseminator. Kalau di tempat di kami Aranio ini ada Pak Hadi nih, inseminator, tukang kawin sapi. Kalau bahasa Pak Hadi itu tukang perkosa sapi. Jadi sini banyak diisi anak sapi. Jadi sini punya punya keahlian untuk mengawinkan sapi Pak dengan cara inseminator buatan IB, bukan kawin alam. Nah, jadi yang jadi kendala di tempat kita di Kecamatan Aranio ini akses jalan ke sini harus pakai klotok. Terus waktu dan sinyal handphone tidak ada. Nah, ini yang menjadi permasalahan intensitas IB di tempat kita di Aranio ini katain ini yang jadi susah karena ada siklus birahi yang harus itu nggak lama gitu kalau Pak ya. Jadi birahi itu kalau nggak salah 12 jam atau seperti apa gitu. Jadi kalau dia lewat waktunya dia nggak bisa lagi Pak dikawin suntik. Nah, jadi kadang sinyal nggak ada, misalnya yang ngasih tahu sapi ini birahi misalnya, ada ciri-ciri sapi birahi itu kan udah pian laporkan tapi nggak ada sinyal, jadinya inseminator nggak bisa ke sini Pak. Pada saat sidin masuk sinyal mungkin SMS masuk, pas sidin ke sini masa birahinya udah hilang, udah lewat gitu loh, akhirnya nggak bisa disuntik kawin suntik, padahal efektif dengan kawin suntik gitu loh untuk perkawinan. Makanya di Kecamatan Aranio ini kita lebih fokuskan ke inka atau kawin alam. Makanya tadi yang pejantan tadi kata Pak Akbar, kata Pak Jendit, untuk untuk mengawini sapi-sapi yang birahi supaya perkembangbiakan sapi lebih banyak. Nah, itu mungkin salah satu teknik di peternakan untuk pengembangan sapi, cuman yang tidak bisa diakomodir di sini karena tadi kendala waktu, kendala tempat dan sebagainya. Makanya kita lebih cenderung ke kawin alam tadi Pak, istilahnya kawin alam untuk pengembangan sapi. Nah, yang kedua di tempat saya di seksi saya juga menangani masalah hijauan pakan ternak Pak. Jadi untuk hijauan pakan ternak tadi disampaikan oleh Pak Akbar juga untuk sapi itu sebenarnya kalau kita bisa nanam hijauan pakan ternak bisa itu Pak untuk memenuhi kebutuhan pakannya tanpa harus di sana membakar lahan. Nah, yang jadi masalah, apakah boleh nanti kami menanam hijauan pakan ternak ini Bu Ainun di kawasan-kawasan yang notabene kan 100% kawasan Tahura gitu. Kemarin saya juga ada mending kegiatan hibah HPT dari BPTU Pelehari untuk hijauan pakan ternak, karena kita belum berani memastikan bahwa apakah itu boleh apa tidak gitu loh. Misalnya nanam tanah rumput gajah misalnya, tanaman odot misalnya, atau rumput odot. Nah, itu rumput-rumput yang kualitas tinggi Pak untuk pakan ternak itu untuk kualitas tinggi. Nah, itu bisa dibudidayakan Pak. Dan itu bisa dikembangkan. Kalau tanaman odot itu aja kalau kita nanam 1 hektar itu kalau siklusnya bagus itu bisa sampai 10 ekor ya Pak Bornya. 10 ekor sapi bisa itu kalau jadi dengan sistem 1 hektar tanam rumput odot, kita polakan untuk pemotongan rumputnya. Jadi petak 1 nanti minggu pertama petak 1 yang ini. Nanti petak 2, petak 3 sampai nanti balik lagi ke petak 1 itu rumput sudah tumbuh lagi gitu loh, dan tidak perlu mencari rumput di luaran gitu loh. Nah, itu mungkin yang salah satu menjadi solusi. Yang menjadi masalah adalah bolehkah kami menanam rumput sekian luas. Kemarin kita usulkan 15 hektar untuk di kawasan Tiwingan Lama, sudah di ACC sama BPTU baru
Timbengan baru ya, timbengan baru, mohon maaf. Dan udah di-ACC oleh BPTU, udah mau di dropping bibitnya. Kemarin kendalanya kita musim panas, tapi saya juga mau nanya ke pihak Tahura ini apakah dibolehkan gitu loh untuk nanam 15 hektar itu. Mungkin memang 15 hektar itu enggak satu kawasan full itu enggak, mungkin ada di beberapa di bawah lindungan mungkin atau di spot-spot apakah diperbolehkan seperti itu gitu. Jadi mungkin jadi salah satu solusi juga kan untuk nanti kalau ada mini range itu nggak perlu lagi nyari rumput jauh, itu di sekitar range itu aja yang ditanam tanaman rumput yang dengan sistem siklus, jadi nggak mengganggu rehab base gitu begitu. Nah kemudian juga saya juga kemarin udah pernah ngomong dengan pihak BPKH-nya Jas Tahura kalau nggak salah, karena kebetulan teman saya beliau juga kemarin juga kami katanya disuruh bikin kandang juga, artinya bikin kandang untuk memagari tanaman-tanaman yang hasil rehabilitasi itu. Nah ini juga salah satu solusi sebenarnya, karena kalau kita melibatkan dana APBD, APBN, kita tahu sendirilah kemampuan kita seperti apa, kemampuan negara. Kalau kita bisa istilahnya meminta bantuan ke mereka untuk mini range itu tadi, untuk memagar, kan misalnya tanaman mereka sendiri dipagar untuk rehab gas, itu kan otomatis juga semacam range juga untuk apa? Untuk ternak gitu loh, supaya tidak masuk ke situ gitu loh. Nah ini mungkin lebih banyak dananya di situ mungkin Pak. Jadi dana untuk dari perusahaan-perusahaan yang wajib untuk merehab itu tidak hanya untuk beli tanaman dan menanam gitu loh, tapi juga untuk memagari tanamannya supaya tidak dimakan oleh ternak sapi. Nah mungkin itu masuk dari sampel yang 3 desa ya, Tiwingan Lama dan Tiwingan Baru kita mulai di awal tahun tadi Pak. Semoga bisa menjadikan pilot project. Semoga bisa menjadi pilot project pola pemeliharaan ternak sapi yang tidak dilepas liarkan. Nah, mungkin di situ kita sudah sosialisasi mengenai pemanfaatan lahan untuk hijauan pakan ternak. Baik di situ kita ada mengenalkan rumput odol, rumput gajah, dan yang terbaru ini saya mengenalkan lagi sorghum. Karena sorghum itu bukan hanya hijauannya yang dipakai, juga bijian sorghumnya sebagai pengganti beras. Makanan sehat, lebih sehat daripada beras. Kemudian Pak, untuk di Tiwingan Lama, memang di Tiwingan Lama kita sudah mengikuti kegiatan rehabdas tuh ya Pak. Di dalam rehabdasnya di Alimpung, kita sudah mencoba juga membina di situ mengenai peternakan ayam kampung, kemudian kambing etawa. Untuk sapi mungkin di lahannya Pak Rahmani itu masih belum kita pantau seluasnya itu. Cuman untuk ternak kambing, ternak ayam kampung kemarin sudah kita bimbing sepenuhnya Pak. Di situ juga kita adakan kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Peternakan Perkebunan maupun dari pihak BPTP, Balai Penelitian Kajian Teknologi Pertanian. Kemudian betul seperti yang disampaikan oleh kami tadi dari dinas mengenai izin kita melakukan kegiatan usaha peternakan. Mohon ini Bu, informasinya juga dari pihak Tahura. Dulu sebelum mungkin Ibu belum ini, waktu itu kita dengan Pak Saifullah dan Pak Rija sudah ada mewacanakan kira-kira mungkinkah di Kecamatan Aran ini disiapkan zona wilayah untuk pertanian, perkebunan dan peternakan, yang di sana mereka boleh secara intensif mempergunakan lahan itu, baik itu kolam ikan juga Bu, ya kolam ikan juga, karena kita kemarin mencoba untuk pembinaan di kecamatan ini secara tim, kehutanan, perikanan, dan pertanian secara umum. Yang mana minta legalitas zona wilayah di sekitar pemukiman penduduk, bukan di dalam hutannya, di sekitar pemukiman penduduk, yang mana di situ tidak bertentangan dengan konservasinya, dengan pohon besar.
kalau saya ngikutin informasi saat ini, ribut-ributnya kita masalah peternakan di lepas liar ini setelah ada Rehabdas. Ya Bu ya. Setelah ada Rehabdas, kenapa? Betul, kalau misalnya kita ikut perjalanan, ada saat ada penanaman pohon masih kecil itu gampang terganggu oleh ternak. Tapi kalau misalnya kayak di Kalaan yang saya lihat, mereka langsung bikin pagar, aman. Sekian tahun kemudian ternak tidak akan membahayakan. Sehingga seperti yang dibilang bahwa konservasi itu betul, ada flora dan ada fauna. Tapi untuk pohon yang kecil memang rentan untuk diganggu ternak. Nah, mungkin itu tadi yang kerjasama mengenai pemagaran atau kita zona wilayah kolonisasiannya itu. Jadi wilayah-wilayah yang ada Rehabdas ya perlu dukungan juga semua pihak ya. Kami bisa sosialisasi, teman-teman Tahura juga bisa membantu kami gitu dalam fasilitasi itu, kegiatan kunjungan, sehingga pada saat ada pelaksanaan Rehabdas minimal 3 tahun, 4 tahun perkandangan di sana bisa kita jaga. Tapi kalau pohon besar saya yakin tidak terganggu oleh ternak buruk. Ini contoh seperti di Bukit Batas. Pohon-pohon kopi yang besar itu tidak terganggu dengan ternak. Malah ternak bisa menyuburkan tanaman-tanaman kopi di sana gitu. Dengan kotoran ternaknya. Mungkin itu sedikit Bu. Kalau tidak salah tahun 1988 kalau tidak salah. Sebelumnya dia adalah termasuk disebut hutan lindung. Nah, jadi setelah itu baru berubah menjadi Tahura Sultan Adam jadi hutan konservasi. Nah, kemudian mengenai dulu pendekatan dari kehutanan terhadap Tahura Sultan Adam itu memang tidak banyak pemberdayaan masyarakat. Walaupun kami dari kehutanan mengakui bahwa di situ ada desa, namun kami pendekatannya masih memang sangat kurang untuk pemberdayaan masyarakat. Karena itu waktu itu saya juga mantan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, jadi saya ini orang Kabupaten Banjar juga. Jadi yang membina masyarakat di Tahura itu karena masuk Kabupaten Banjar itu adalah Kabupaten Banjar. Nah, jadi baik itu kehutanannya, kemudian peternakannya, pertaniannya itu semua dibina oleh Kabupaten Banjar. Sementara dari provinsi itu hampir tidak pernah membina masyarakat, itu diakui. Pendekatan pembinaan provinsi kebanyakan kalau keproyekan sifatnya top down, jadi begitu ada proyek langsung penanaman, tidak peduli masyarakat suka atau tidak. Dan alhamdulillah tanamannya juga banyak yang tidak berhasil karena tanamannya tidak disukai oleh masyarakat. Ya kalau bakar dulu yang reboisasi dulu. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk merehabilitasi Tahura ini, cuman kebijakannya top down. Waktu itu tanamannya itu kayu-kayuan semua, tidak ada tanaman yang disukai masyarakat. Karena itu mengalami kegagalan, banyak mengalami kegagalan. Kemudian setelah 2000, jadi memang pendekatan kami adalah keamanan. Pendekatan kami itu keamanan, banyak keamanan. Nah, setelah tahun 2016 itu keluar peraturan Menteri LHK tentang perhutanan sosial, di mana di situ disebutkan bahwa salah satu upaya untuk memberikan akses sekolah kepada masyarakat di area hutan konservasi adalah dengan kemitraan konservasi. Nah, oleh karena itu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan juga melaksanakan kebijakan dari Kementerian LHK tersebut. Jadi 2016 keluar Permenhubnya itu, setelah itu baru Dishub berani untuk memberikan akses sekolah kepada masyarakat, bukan hanya di Tahura tapi di seluruh kawasan hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan di seluruh Indonesia juga. Diajukan ini Rehabdas yang diprioritaskan oleh Pak Kadis, ada kemudian juga adalah kebun-kebun masyarakat, ya kebun-kebun tradisional yang sudah dikelola lama oleh masyarakat, itu boleh diajukan untuk menjadi kemitraan konservasi. Tahura Sultan Adam sendiri
berdasarkan peraturan dari Kementerian LHK itu terdiri dari ada blok-blok namanya. Jadi ada blok tradisional. Blok tradisional itu adalah blok yang dimana masyarakat menanam tanaman seperti yang tanaman karet, kemudian yang tadi jeruk, yang tadi, kemudian mungkin ada juga yang ternak tadi, bisa pokoknya segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari itu yang letaknya itu kira-kira di sekitar kampung itu namanya blok tradisional, dan itu bisa dilakukan kemitraan konservasi. Kemudian ada lagi namanya blok pemanfaatan. Nah, kalau untuk blok pemanfaatan itu tidak bisa kemitraan konservasi, itu biasanya perjanjian kerjasama antara Tahura, kemudian boleh juga dengan kelompok tani, boleh juga dengan pihak swasta. Kerjasamanya itu bisa dalam kegiatan jasa lingkungan, misalnya wisata, kemudian ataupun kerjasama yang lain. Saat ini kami akan menempuh kerjasama dengan KTH yang mengelola Kecamatan Kaladan. Rencananya kami akan melakukan kerjasama, kemudian yang Bukit Batas itu kami akan melakukan kerjasama. Itu berada di dalam blok pemanfaatan. Nah, kemudian ada juga yang namanya blok rehabilitasi. Nah, untuk Rehabda sendiri sebenarnya itu berada di blok rehabilitasi, cuman Pak Kadis menginginkan blok rehabilitasi itu dirubah menjadi blok tradisional supaya bisa menjadi kemitraan konservasi. Nah, makanya kami dalam tahun ini dan tahun depan nanti akan merevisi RPHJP Tahura Hutan Adan. Satu lagi ada blok perlindungan. Nah, blok perlindungan itu blok yang tidak boleh disentuh, misalnya seperti yang masih hutannya masih virgin forest, seperti di Belangian, mungkin di sini ada juga ya Pembakal ya, masih hutan yang lebat. Nah, itu adalah blok perlindungan. Nah, jadi pembagian blok-blok itu yang harus kami taati untuk Tahura Hutan Adan. Namun untuk masyarakat sendiri kita akan bermain di blok tradisional. Nah, itu, dan kalau ada misalnya di blok pemanfaatan. Nah, ini kami saat ini sedang melakukan inventarisasi potensi ke seluruh desa pada tahun ini. Kami ingin menerima aspirasi dari masyarakat, blok-blok mana saja yang bisa kami rubah gitu untuk mengakomodir keinginan masyarakat. Jadi itu. Kemudian mengenai peternakan sendiri, memang dari dulu belum pernah lagi kehutanan mau ikut terlibat dalam peternakan ini, tapi saya di sini berusaha untuk bagi kami peternakan itu masalah, tapi masalah itu bisa berubah menjadi potensi sebenarnya, potensi yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam aturan kehutanan sendiri ada yang namanya agroforestry. Jadi untuk tanaman kopi itu bisa ditanam di bawah tegakan. Kemudian bisa juga berkolaborasi dengan ternak, namanya agrosilvipastur. Silvopastur. Jadi boleh diperbolehkan. Jadi secara aturan itu tidak menyalahi aturan. Dan kami berusaha ini. Saat ini kami berusaha bagaimana caranya berusaha melibatkan dinas peternakan Kabupaten Banjar, kemudian peternakan provinsi. Kami ingin supaya masyarakat desa Aranio ini yang berada di dalam kelola Tahura ini bisa melakukan usaha-usaha peternakan. Usaha peternakan tentunya kalau penyuluhnya mungkin dibantu oleh penyuluh kabupaten. Mengenai anggaran mungkin bisa sharing. Dan kami kebetulan mumpung ada IPPKH yang sekarang ini bekerja di dalam kawasan kami, jadi kami ingin memanfaatkan sebenarnya keberadaan mereka untuk membantu masyarakat, karena tanpa kita minta pun dia sudah mau membangun kandang-kandang itu, cuma tidak sesuai teknis peternakan. Jadi begitu selesai dibangun sudah tidak ada dampak peningkatan usaha peternakan yang signifikan untuk masyarakat, karena tidak ada tanaman hijauan, kemudian tidak ada pembinaan misalnya untuk penggemukan dan sebagainya. Jadi kami ingin
berusaha supaya di dalam kawasan konservasi ini ada usaha-usaha peternakan yang maju lah gitu. Karena kalau kita lihat potensinya begitu besar, bayangkan aja kalau semua desa ini melakukan usaha peternakan yang seperti disebutkan dari Tiwingan, betapa makmurnya nanti masyarakat Aranio yang ada di dalam kawasan Tahura gitu. Dan kami juga ikut merasa senang kalau misalnya bisa membantu masyarakat. Dari Kementerian Kehutanan sendiri, saya juga sudah melihat kadang-kadang di daerah-daerah lain itu perhutanan sosial, kemitraan konservasi ternak ini di mana-mana juga sudah ada. Di tahura-tahura yang lain, cuma di Tahura Sultan Agam belum ada. Jadi saya di sini berusaha menerapkan, kalau bisa kita jadikan itu nah di Tahura ini. Mumpung ada IPPKH yang bisa kami mintai bantuan, karena kalau kita mengharapkan dana dari APBD, sebenarnya IPPKH-nya tuh harusnya ikut di sini, tapi mereka ikut acara. Jadi terus terang aja untuk MPA sendiri, masyarakat peduli api, kami juga minta bantuan dari IPPKH, karena kalau misalnya dana dari kita ya kadang mungkin ada uang segitu gitu. Tapi karena mereka ada kepentingan, mereka tidak ingin lahannya terbakar, kemudian mereka juga ada kepentingan terhadap ternak, tidak ingin lahannya dimasuki ternak. Jadi mau pada mau mereka pasti mau gitu. Mungkin kita negosiasi atau seperti apa. Teknisnya seperti apa kami tidak tahu. Jadi apa nanti saran-saran dari Dinas Peternakan apa yang harus kita siapkan. Nanti kami yang memintakan bantuannya terhadap IPPKH. Kenapa jadi Arpain ini hendak jadi contoh? Karena di sini ada 6. Jadi mereka bisa berkumpulan, maksudnya berkumpulan misalnya langsung masuk IPPKH. Harapannya seperti itu sih gitu. Jadi mungkin itu sifatnya itu hibah, antara lain kalau yang sudah itu sekarang yang sudah berlangsung biasanya bibit ternak, kemudian sarana dan prasarana peternakan, bibit hijauan pakan dan sarana prasarana peternakan. Oke, terima kasih. Ternaknya yang masuk pengadaan penyebaran, ulun terus terang nggak setuju. Nanti ujung-ujungnya ulun dipanggil jaksa, Pak. Terus terang. Kalau nanti pengadaan ternak masuk Kabupaten Banjar, kami ingin tahu regulasinya sejauh mana. Nanti kalau terjadi penyimpangan, sapinya induk menjadi kecil, kecil menjadi hilang, jangan kepala dinasnya dipuncak-puncak terus. Kalau memang ada pengadaan, siapa yang tanggung jawab kalau terjadi permasalahan non teknis? Selama ada pernyataan, kami setuju. Kalau enggak, mohon maaf. Ulun jenuh dipanggil jaksa, sudah Pak. Terima kasih. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا وعافية في ديننا ودنيانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Try